para istri, wahai para perempuan, maka bakti Anda bukan lagi kepada orang tua semata, tapi berpindah kepada suami. Makanya Nabi SAW beliau menyampaikan, perhatikan posisimu di hadapan suamimu, karena suamimu adalah jannatuki au naruki, syurgamu atau nerakamu. Kalau kita belum siap mendengarkan kalimat ini, maka akan ada banyak PR di perjalanan sesudah pernikahan. Jadi termasuk nurut kepada suami itu bagian ibadah tertinggi. Kita tetap harus bakti kepada orang tua, jelas. Suami yang baik akan mensupport istrinya berbakti pada orang tuanya. Istri yang baik mensupport suaminya berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan kedua-dua yang saling mensupport dalam kebaikan ini akan hadirkan yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak boleh lupa bahwa suami adalah syurga ataupun nerakanya sang istri. Istri taat pada suami, syurga baginya. Istri tidak taat pada suami, berarti sang istri lagi menyiapkan kehancurannya. Selama suaminya memerintahkan pada yang Allah perintahkan. Selama suaminya memerintahkan pada yang Allah syariatkan, bukan tentang pelanggaran terhadap apa yang Allah perintahkan. La ta'ata lil makhluq fi ma'siyatil khaliq. Karena kita nggak boleh taat kepada suami kalau suami memerintahkan kita bermaksiat kepada Allah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu poin yang pertama, niat. Apa dulu niatnya? Seseorang dengan niat yang Allah tujuan utamanya akan lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekat pada apa yang Allah inginkan. Saya niat silaturahmi kepada Mas Fulan, Mbak Fulan, Ibu Fulan, Bapak Fulan, Kakak Fulan, atau misalkan Abang Fulan, contoh. Maka bagi orang yang benar-benar niat, akan sangat mudah beliau mempersiapkan semuanya untuk tujuan yang beliau tuju. Saya berniat mau pergi ke Surabaya. Maka apapun alasannya, orang yang memang sudah meniatkan untuk sampai ke Surabaya, contoh, ini hanya contoh ya hadirin ya, maka dia akan sampai ke Surabaya. Seorang itu, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu akan dimudahkan atas apa yang telah dia niatkan. Likulli imri'in ma nawa, dia dapat apa yang dia niatkan. Apa niat kita waktu kita pergi meninggalkan negeri tercinta Indonesia, kita akan mudah mendapat apa yang diniatkan. Jadi niat kita apa? Bismillah, itu yang akan lebih mudah Allah dekatkan. Tulus dulu dengan niatnya, bersamai dulu dalam niat itu Allah di setiap perjalanannya. Nanti kita lihat banyak keajaiban berhadiran di hadapan kita. Niat. Maka siapapun teman-teman yang sekarang berdagang, pagi ini lagi mau berdagang, bismillah ya Allah, aku niatkan aku membuka tokoku untuk mencari nafkah sebagaimana yang Kau perintahkan. Wa ma anfaqtum min khair, dan hendaknya kamu tuh berinfak, memberi nafkah, memberi infak, memberi sedekah min khair, dari harta yang kamu punya, harta terbaik. Ya Allah, aku niat membuka toko ini untuk memberi peluang atau menjadi wasilah rezeki bagi orang-orang yang membersamaiku. Kalau teman-teman ada staf, karyawan, orang-orang di kantor, ya Allah, aku niatkan aku membuka ini sebagai lapangan pekerjaan agar lebih banyak hambamu dapat wasilah rezeki lewat tempatku ini, lewat wadah yang aku sediakan ini. Jadi niat itu teman-teman. Innamal a'malu binniyah. Gak mungkin Rasulullah SAW sampai spill tentang niat kalau niat itu gak penting. Yang paling pertama Nabi ucapkan, ini tentang niat ya hadirin. Yang paling, mohon maaf sebentar. Yang paling utama Nabi ucapkan tentang niat adalah innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu dalam amal solehnya tergantung dari apa yang dia niatkan, dan seseorang itu akan dimudahkan menjalankan apa yang telah dia niatkan. Dan dia dapat itu. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang dimudahkan mendapatkan apa yang telah dia niatkan. Tidak mungkin niat itu sepele kalau
Nggak mungkin niat itu cuma sekedar sepele kalau sampai Nabi menempatkan ini jadi bagian yang harus kita perhatikan tentang niat. Maka hadirin, arah hidup kita yang selama ini sudah mungkin sedikit berbelok atau mungkin sedikit punya warna-warna menjauh dari Allah, mulai bersama luruskan niat. Teman-teman, nomor 1, kita belajar lagi luruskan niat. Kajian subuh syuruk, luruskan niat. Baik yang mendengar, yang membersamai, terima kasih banyak tuan puan, kakak, abang, mas, mbak, ayahanda, ibunda kami yang kami ta'zimi. Terima kasih banyak sudah menemani kajian subuh syuruk ini. Silahkan kalau video ini bermanfaat disebarluaskan, dan mudah-mudahan jadi jari buat kita bersama. Serta salah satu poinnya, mari kita lagi luruskan niat. Lurusnya niat kita itu sangat penting karena ini tentang gimana nanti kita jalan ke arah yang lebih baik. Tentang niat. Yang kedua, rumah kita akan jauh lebih indah kalau dibangun komunikasi yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Thaha ayat ke-44, idhab ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Dan berucaplah, berkatalah, berdialoglah, berdiskusilah dan sampaikanlah qaulan, perkataanmu, qaulan layyinan. Perkataannya itu dengan lemah lembut, dengan baik, dengan tertata, tersusun, rapi sebaik mungkin. Rumah kita akan jadi tempat pulang kalau sang suami dan istri berdua bismillah mohon pertolongan sama Allah, kata-katanya lembut. Istri kalau udah mulai mengeraskan nada bicaranya, seorang istri kalau sudah mulai mengeraskan nada bicaranya kepada sang suami, seorang istri kalau sudah mulai tinggi bahkan kasar bicaranya kepada suami, lagi menyiapkan kehancurannya. Wala'iyadzubillahi min dzalik. Apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, bahkan Nabi Musa diperintahkan bicara kepada Fir'aun, qula lahu, bicara kamu sama Fir'aun, qaulan layyinan, ucapan yang lemah lembut, yang santun, yang baik. Jangan sampai kita bicaranya keras, lagi kasar, lagi tinggi kepada pasangan. Pun sebaliknya, suami kepada istri jangan keras. Pun sebaliknya, suami kepada istri jangan keras, jangan kasar, jangan meninggi. Belajar bersama untuk taruh nada suara middle low. Yang tengah, tengah bawah. Kenapa sih Ma? Beda gak? Sama. Kenapa sih Ma? Pasti beda. Intonasi, tinggi, tengah, atau rendahnya suara. Kamu sih dibilangin. Tinggi ya. Dengan kamu sih. Gak usah sih juga kali ya. Kamu ada aja sih. Mungkin sambil ada candaan-candaan gitu ya. Jadi itu juga berkaitan tentang tone, intonasi, tinggi, tengah ataupun rendah. Itu jadi bagian nyaman tidaknya kediaman kita jadi tempat pulang. Maka berbicaralah kamu berdua wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun dengan kata-kata qaulan layyinan, yang lemah lembut. Gimana kalau suami saya gak bisa dilembutin Ustaz? Gimana kalau istri saya gak bisa dilembutin Ustaz? Bisa. Enggak, tapi dia wataknya memang enggak bisa. Semua bisa berubah kok hadirin. Masih hidup kan? Artikulasi harus jelas. Waduh, ini tidak berbicara ke arah yang sedang ke arah sana gitu ya hadirin. Tidak sama sekali, artikulasi harus jelas. Enggak lagi bahas ke arah sana ya. Tapi maksudnya tentang wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Sebisa mungkin bicaralah qawlan karima, dengan perkataan yang baik.
Ini ayat bicara tentang kepada kedua orang tua. Tapi istri pada suaminya bicaralah yang baik. Suami pada istrinya bicaralah yang baik. Jangan pakai intonasi nada tinggi, keras, kasar. Ambil yang middle low. Yang tengah atau rendah. Kamu gimana sih? Dengan middle ataupun middle low. Mama gimana sih? Beda kan? Beda hadirin. Seorang istri yang bicaranya kepada suami meninggi, kamu gimana sih? Sama seorang istri yang bicara pada suami middle atau middle low, tengah atau rendah dengan intonasinya, itu beda. Kalau yang tinggi, kamu gimana sih? Kalau yang tengah atau rendah, kamu gimana sih? Itu beda hadirin. Dia akan merubah suasana juga dengan suasana yang beda juga. Rumah tidak boleh sering-sering ada nada tinggi. Jangan. Suami kepada istri, istri kepada suami, suami kepada istri, ayah pada anak, mama kepada anak, anak pada orang tuanya. Jangan. Sesekali mungkin oke lah, wajar manusia ya. Tapi kalau rutin tiap hari baru bangun udah langsung tinggi sekali suaranya, jangan. Rendahkan suara kita. Qula lahu qawlan layyinan, bicaralah dengan lemah lembut. Bicara yang baik. Kalau kita bicaranya baik, kita usahakan tengah atau rendah. Tidak kita dengan kata-kata tinggi, keras, kasar. Rumah itu jadi tempat pulang yang paling nyaman untuk semua pihak. Untuk anak-anak, suami, istri, dan semua pihak yang ada di rumah itu. Nomor 1 apa tadi? Niat. Nomor 2 apa tadi? Komunikasi. Bangun komunikasi yang lembut. Tips praktisnya, hindari membentak. Suami pada istri, istri pada suami, kakak-kakak, mas-mas, mbak-mbak yang Gen Z yang sebentar lagi akan menikah tahun ini. Kita gak bisa ngejudge orang itu just by the cover aja benar. Dan judge the book by the cover. Jangan kamu judge buku itu hanya karena kamu melihat covernya saja. Ada orang yang covernya tuh gahar, garang, hatinya lembut, orangnya dermawan. Itu banyak sekali. Ada orang yang ya pokoknya gitulah. Tapi maksudnya kita gak boleh ngejudge dari covernya. Yang kita perlu hindari membentak. Poinnya itu. Apapun covernya, siapapun covernya, hindari membentak. Jangan bentak. Kalau kita bisa gak membentak. Tapi emosi kadang-kadang, Ustadz gimana ya? Redam emosi. Enggak, saya tuh orangnya temperamen. Hadirin, kita nih semua temperamen hadirin. Kita nih semua emosian hadirin. Hatta yang berbicara pun sama hadirin, gak jauh-jauh. Kita semua temperamen, kita semua emosian ngelihat sesuatu. Tapi jam terbang membawa kita kepada ya udahlah, kesalahan, ya udah dimaklumi, namanya juga manusia. Kalau benar terus malaikat. Tapi gimana caranya setelah itu kita belajar gimana ya biar gak salah lagi. Mbak kayaknya ini kurang, Mas kayaknya ini kurang pas, Kak kayaknya ini harus diperbaiki di bagian sini, tolong ya diperbaiki lagi. Gimana kita terus belajar dari kesalahan demi kesalahan supaya menghindari membentak. Aduh lupa bawa. Udah gak apa-apa. Udah sesimpel itu. Besok jangan diulangi, besok dibawa ya. Udah gitu aja paling. Jangan sampai sumpah serapah, apalah. Gak merubah keadaan juga. Jadi kita menyumpahi dengan sumpah-sumpah serapah. Lisan baiknya memang untuk zikir kepada Allah. Pakai zikir. 3 zikir ini akan bantu teman-teman untuk 3 zikir ini akan bantu kita untuk terbang lebih tinggi, diberi kesempatan lebih jauh, diberi kebermanfaatan yang insya Allah lebih luas.
Yang pertama, berzikirlah la haula wala quwata illa billah. Karena ini zikir perbendaharaan syurganya Allah. Yang kedua, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Sering-sering ucap ini karena ucapan ini berat di timbangan amal kebaikan, dicintai Allah Ar-Rahman. Dan kita tentu jadi hamba yang dicintai Allah. The best, luar biasa. Zikir yang ketiga, sering-sering istighfar. Karena istighfar pembuka selaksa kebaikan, dan istighfar yang akan membawa kita untuk terbang lebih tinggi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Mari amalkan, mari sebarluaskan. Di sana insya Allah jariah-jariah kita jadi tempat yang, di sana insya Allah banyak jariah-jariah untuk kita. Barakallahu fikum. Yang ketiga, saling menutupi aib selama masih bisa ditoleransi. Orang dengan tingkat kesabarannya berbeda-beda. Ada yang orang memang sabar, template. Ada yang orang memang gini ya, sabar harus, bodoh jangan. Tuan puan sekalian, sabar harus, bodoh jangan. Mohon maaf. Sabar harus, jadi dungu, jahil jangan. Kata Nabi SAW, ini nanti kita masuk ya tuan puan. Tapi ada hadis dulu dari Nabi SAW, riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah, nah ini, suami yang membuka rahasia istrinya, aib istrinya, istri yang membuka rahasia suaminya, membuka aib suaminya. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya mereka adalah manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Allah berfirman, setelah kita menikah, suami kita, pasangan kita itu adalah pakaian untuk kita, istri kita atau pasangan kita juga adalah pakaian untuk kita. Pakaian menutupi dari badan kita, pakaian menjaga kita dari tersingkapnya aurat kita, termasuk menutup aib satu sama lain. Kalau pasangan kita punya aib, tutup aibnya. Semoga Allah memberikan perbaikan pada dirinya. Kalau tidak bisa, maka cukupkan. Semoga Allah ganti dengan seseorang yang jauh lebih baik. Kalau bisa tutup aibnya, tutup aibnya. Barang siapa yang menutup aibnya orang yang beriman, Allah tutup aibnya pada hari kiamat. Suami kita itu manusia, pasti beliau punya aib. Istri kita manusia, pasti beliau pun juga punya aib. Maklumi kekurangan yang masih bisa diwajarkan, lalu sabari, lalu perbaiki. Kalau sudah pelanggaran syariat, sampai kok na'udzubillah, summa na'udzubillah, ada yang melanggar syariat dari salah satu pasangan, entah suami ataupun istri, kita punya dua pilihan, tallikha au imsikha. Kata Nabi SAW, kamu punya dua pilihan. Boleh yang pertama, tallikha, cukupkan, semoga Allah ganti dengan yang baru, atau imsikha, bertahan lalu perbaiki satu sama lain. Itu dua pilihan dari Nabi SAW. Sabar harus, karena pahala sabar, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pahala sabar adalah surga. Tapi jahil, dungu, jangan. Jadi nomor 3 adalah saling menutupi aib pasangan satu sama lain. Tutup aib pasangan-pasangan. Tutup aib pasangan kita. Sakinah tidak dibangun dalam semalam. Sakinah dibangun dari memaafkan. Sakinah dibangun dengan penuh kesabaran. Sakinah dibangun lewat rasa aman. Dan jangan jadikan kekurangan pasangan sebagai bahan cerita kepada temanmu atau untuk diupload di sosial media. Jangan diupload di sosial media aib pasangan kita. Untuk seru-seruan sekalipun, ya sekalipun untuk seru-seruan, tahan. Jangan terlalu gegabah. Adalah hal yang aneh ya, posting dirt, suami saya ABCXZ, posting dirt, istri saya ABCXZ, besoknya dia goncengan, misi mbak, goncengan gitu. Ini awkward banget, pasti aneh sekali ya. Weird ya, WIRD itu hadirin, weird. Pasangan kita manusia hadirin.
Anda mau menikahi semua wanita juga? Manusia pasti punya kurangnya. Pernah ada seorang nanya, cerita, ada kisah gini hadirin. Syekh, ada kisah. Kisahnya kurang lebih begini. Mungkin yang pernah dengar anggap ini murojaah. Ada kisah tentang seseorang pemuda nikah mungkin belasan tahun. Bukan pemuda lagi ya, tapi mungkin ada kisah seorang laki-laki sudah menikah 15-an tahun lamanya. Dia mau bertanya kepada seorang syekh. Syekh, izin bertanya. Kata syekhnya, iya silakan. Sebelum saya menikahi istri saya melihat perempuan ini adalah perempuan paling cantik. Kemudian syekhnya bertanya lagi. Kemudian terus pemuda ini lanjutin. Tapi kenapa syekh? Sesudah saya menikah, saya melihat banyak perempuan di luar sana lebih cantik daripada istri saya. Bahkan makin tahun istri saya itu makin biasa aja. Ada di luar sana yang lebih cantik lagi. Kata syekhnya, persoalannya bukan di istrimu, persoalannya sejauh apa kamu menundukkan pandanganmu. Persoalannya di situ. Sejauh apa kamu menundukkan pandanganmu. Terus syekhnya menasihati, kalau kamu menikahi semua wanita yang ada di bumi, kamu akan melihat binatang-binatang di luar sana lebih cantik dari semua wanita yang kamu cintai. Kalau matanya masih belum bisa ditundukkan. Jadi memang kuncinya diri kita. Idza ra'a ahadukum imra'atan, kata Nabi SAW, kalau kamu melihat perempuan di luar sana, lalu kamu tertarik padanya, kata Nabi, pulang kepada istrimu karena yang dimiliki perempuan itu juga dimiliki pada istrimu. Selesai. Ini nasihat Nabi SAW. Tundukkan pandangan, perbanyak rasa syukur. Istri kita yang terbaik, suami kita yang terbaik, selalu punya mindset itu. Kalaupun belum, diganti yang lebih baik. Selesai. Tuan-puan sekalian, teman-teman yang di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, apalagi yang lagi bersama pasangannya ataupun sedang menanti pasangan, semoga segera diberi jodoh terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, poin yang ketiga ini juga tentang menutup aib. Manusia selama masih manusia ya hadirin. Selama masih manusia, siapapun orangnya, dari manapun asalnya, apapun latar belakangnya, selama masih manusia, beliau pasti punya aib hadirin. Kita hari ini dipandang baik itu bukan karena kita baik, kitanya banyak aib, Allah tutup. 1, 2, 3 aib itu terbongkar, selesai. Gak ada lagi yang mau duduk di sebelah, gak ada lagi yang mau jadi sahabat. Lihat diri kita itu di kesendirian. Diramai banyak orang menjadi solih. Sangat wajar. Karena brandingnya dibangun atau pencitraan atau apapun itu. Tapi waktu sendirian, itulah titik siapa kita sebenarnya. Kita akan bertemu dengan siapa diri kita yang sebenarnya itu tatkala sendirian, waktu kita sendirian. Di tengah keramaian kita bisa berkamuflase, membangun personal branding, atau pakai topeng atau persona, atau kita mau memberi kesan kepada pihak tertentu. Itu di keramaian kita bisa kayak gitu, tapi di kesendirian gak bisa. Siapa kita sebenarnya akan kita ketahui waktu kita sendirian. Di tengah keramaian cari muka bisa jadi. Niat Allahu a'lam, gak ada yang tahu. Semoga niatnya lurus. Di tengah kesendirian itu siapa kita sebenarnya. Waktu sendiri masih bangun tahajud gak? Waktu sendiri masih sedekah subuh gak?
Waktu sendiri masih mau baca Quran gak? Waktu sendiri masih mau ngaji gak? Waktu sendiri masih mau deres? Masih mau murojaah? Masih mau mutola'ah gak? Di tengah kesendirian itu kita menentukan siapa diri kita sebenarnya. Karena ketemu manusia itu akan ada banyak kepentingan. Tapi waktu kita sendirian, itulah diri kita sebenarnya. Maka baik kita di tengah keramaian ataupun sendirian, berdoalah kepada Allah, semoga kita selalu dimudahkan berbuat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Itu kenali diri kita saat kita sendirian. Yang keempat, rumah agar jadi jannah, perbanyak ibadah bersama. Ibadah bersama itu gak mesti haji dulu berdua, umroh dulu berdua. Enggak, ibadah bersama tuh dimulai dari sholat berjamaah berdua, baca Quran berdua, saling ngingetin sedekah berdua. Mi, jangan lupa sedekah ya Mi, sedekah subuh. Oh iya bah, udah kok, nih screenshotnya. Kita butuh ibadah-ibadah kecil supaya rumah jadi jannah. Tema kita pagi ini kan rumah jadi jannah kan. Kita butuh ibadah bareng. Belum dulu bicara umroh bareng sama suami, haji bareng suami istri. Ya itu alhamdulillah lah kalau ada rezeki ya. Tapi ibadah-ibadah yang sederhana aja dulu. Ibadah-ibadah senyum. Pernah gak senyum bareng sama pasangan? Jangan-jangan obrolannya ini obrolan nada tinggi terus ya. Senyum bareng, jalan bareng, gandengan tangan bareng. Ibadah beda bareng gitulah. Yang tidak apa ya, tidak butuh effort besar. Jalan bareng itu lo beli minimarket atau makan bareng di luar. Makan di pinggir jalan, makan pecel lele gitu. Pecel lele sambal terasi, telur dadar sambal terasi. Tidak perlu juga makan di tengah jalan kan, karena bagaimanapun makan di pinggir jalan lebih baik daripada makan di tengah jalan kan. Jadi perlu buat kita juga untuk memperbanyak ibadah bersama. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'mur ahlahu bis-salah wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Thaha ayat 132. Perintahkanlah keluargamu termasuk istrimu untuk mendirikan sholat, wastabir 'alaiha, kemudian sabar kamu dalam mengerjakannya. Yang paling pertama kita ngajak pasangan itu ya sholat. Ngajak paling pertama pasangan kita itu ya sholat. Sholat gitu hadirin. Wastabir 'alaiha, kemudian bersabarlah dalam mengerjakannya. Sholat, kemudian sabar. Nggak sabar ngajak sholat, sabar ngajak ibadah lainnya gitu, sabar. Sholat maghrib, baca Quran 10 menit, doa bareng sebelum tidur, itu momentum-momentum keren banget tuh. Sebelum tidur doa dulu, ayo doa dulu, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ditiup terus balur ke sekujur tubuh. Itu kan amalan-amalan ringan ya. Amalkan ini sebelum tidur kalau kita mau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang tidur sampai kalaulah kita wafat, Allah tetap menjaga. Kalaulah kita diberi izin bangun, termudahkan beramal salih dalam bangunnya. Apa amalan itu? Baca ayat kursi. Setelah ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setelah itu ditiup daripada setelah itu tangan kita ditiup. Setelah ditiup, kita balurkan ke sekujur tubuh. Set. Nah, amalkan ini sebelum tidur. Kemudian tidurlah dalam kondisi punya wudu. Jangan lupa kalau memang punya witir, walaupun cuma serakaat. Allah akan menjaga orang yang mengamalkan tadi sejak tidurnya sampai besok dia terbangun. Atau kalaulah beliau wafat dalam keadaan terbaik. Punya wudu, sudah zikir sampai sebelum tidur, lalu beliau tertidur, ternyata tidurnya untuk selama-lamanya. Allah beri kedudukan terbaik di sisinya, tempat terbaik di sisinya. Amalkan amalan ini hadirin.
Sebarluaskan, mari kita amalkan, mari sebarluaskan. Insya Allah di sana ada banyak jariah untuk kita bersama. Lanjut. Yang keberapa? Agar rumah jadi jannah. Yang kelima, belajar memaafkan. Kami waktu itu nemani umroh jamaah Astur angkatan berapa ya? Batch ke-17 atau batch ke-17 atau batch ke-16. Kami tidak ingat, tapi waktu itu ada seseorang memberangkatkan umroh orang tuanya. Umur orang tuanya itu kalau nggak salah 72 apa 7, pokoknya 70 something gitu. Beliau bertemu di gang tanpa handphone. Di gang apa? Di gerbang Masjid Nabawi tanpa handphone. Loh Kung, ini Kung, apa tuh? Nggak bawa handphone tapi bisa ketemu Kung. Bisa ketemu. Nanti kalau utinya duluan gimana Kung? Enggak Ustadz, pasti ketemu. Misal utinya udah duluan, ternyata lapar makan duluan. Enggak mungkin, pasti nungguin saya. Wah ternyata nggak lama. Yaudah Kung ikut tungguin sebentar. Ternyata lama-lama istrinya datang juga gitu. Nggak pakai handphone, nggak pakai apa, nggak pakai, pokoknya kontaknya kontak hati kali ya hadirin ya. Emang udah jam terbang menikahnya lama kan ya. Dari 20 tahun istrinya 16 tahun menikah. Sekarang umur 70 kan berarti 50 tahun bareng ya. 50 tahun bersama. Wow. Kami kadang merenung berpikir gini juga, 50 tahun bersama. Sudah berapa kali beliau memaafkan? 50 tahun bareng, sudah berapa maaf saling terucap? Lagi juga nih perkataannya. Maaf ya Kung, nunggu lama. Waduh. Ucapan itu terlontar dari mulutnya seorang mbah-mbah perempuan. Maaf ya Kung, nunggu lama Kung. Wow, amazing. Ternyata kata-kata maaf tuh jangan jarang diucap, jangan gengsian juga. Ucap, maaf ya Yang, tadi udah jemput lama ya Yang, jemput aku lama, udah nunggu lama. Maaf ya Yang, gak apa-apa. Maaf. Kalimat sederhana tuh, tapi nancep luar biasa. Gimana rumah menjadi jannah? Belajar memaafkan. 50 tahun pernikahan berarti udah berapa kali maaf yang terlewatkan. Selama masih bisa ditoleransi loh ya. Tapi kalau ada kesalahan yang udah gak bisa ditoleransi, seperti perselingkuhan ataupun yang lain, ini PR. Ini lain cerita ya. Ada sesuatu yang memang bisa dimaafkan, perkara-perkara kecil. Ada sesuatu yang memang dicukupkan, itu lebih baik dan lebih sehat untuk mental daripada apa ya, gak sehat lah. Sesuatu yang tadi ya, hubungan kalau udah diciderai kesetiaannya itu udah repot hadirin. Kalau sudah sampai diciderai kesetiaan salah satu pasangan, istri menciderai kesetiaan yang diberi suaminya, ataupun sebaliknya suami menciderai kesetiaan yang istrinya berikan, ini ya repot. Tapi kita tidak sedang membahas ke sana, tapi kita sedang membahas dulu tentang belajar memaafkan. Rumah jadi jannah itu saat kita belajar memaafkan. Belajar memaafkan itu caranya hadirin, ini caranya paling ampuh ya hadirin. Maklumi kesalahan-kesalahan minor yang dilakukan suami kita atau istri kita. Itu minor, bukan mayor, bukan suami kita apa ya? Kesalahan rata-rata suami apa sih? Mungkin berantakan ya. Itu minor aja, udah take it simple. Berantakan, ya Allah, ini saya lagi dikasih peluang amal untuk merapikan. Selesai. Istri apa sih? Dandan lama. Ya Allah, saya lagi dikasih pahala tanpa batas, yaitu sabar menunggu istri saya untuk bersiap-siap. Udah, itu kesalahan-kesalahan minor. Belajar memaafkan. Pulang gak disediakan makanan, itu minor kan hadirin ya. Tapi bagi kita yang mungkin lagi kesel, panas,
sampai rumah nggak ada makanan, itu bisa teriak-teriak, muring-muring. Kamu ngapain aja? Pertanyaan kamu ngapain aja ke istri itu nusuk sekali hadirin. Kamu ngapain aja? Pertanyaan suami kepada istri, kamu seharian ngapain aja? Wow, itu pertanyaan yang di telinga tuh agak memekakkan telinga itu hadirin pertanyaannya. POV seorang suami melihat istri di rumah tuh gak ngapa-ngapain, padahal sejatinya istri 24 jam gerak, membersamai anak, menyiapkan anak, nyuci, setrika, dan semua kesibukan dalam rumah tangga. Kadang pun beliau sudah punya rewang, tapi beliau tetap mau menyiapkan semuanya. Repot seharian hadirin beliau. Lalu kita datang bilang, kamu seharian ngapain aja? Seperti dengan nada, seperti seolah nada sinis itu lagi bilang, lu 24 jam ngapain aja, lu gak ngapa-ngapain ya? Wow. Atau seperti kalimat sinis itu lagi bilang, kamu nih seharian gak ngapa-ngapain sama sekali. Wah, itu PR banget sih. Jangan terucap ya hadirin para suami, bapak-bapak. Jangan sampai kita mengucap kalimat kepada pasangan kita, kamu seharian ngapain aja. Wah, itu mutung sih itu. Apalagi kalau istri kita single fighter ya, semua ngurus sendiri. Nyuci, masak, nyetrika, belum lagi ngurus bayi bagi yang baru punya bayi. Waduh, jangan itu ngajak perang itu hadirin. Jangan. Kalimat itu harus dihindari. Pulang berterima kasihlah. Makasih ya sayang, rumahnya jadi rapi. Makasih ya sayang. Kalimat simple, makasih, maaf, tolong. 3 kalimat ini, tapi gak semua orang bisa. Kalau kita bisa ngucapin itu, the best. Rumah akan jadi jannah. 3 kalimat tapi gak semua orang bisa ngucap. 3 simple kalimat tapi 3 simple kalimat atau 3 kalimat simple tapi gak semua orang bisa mengucap. 3 kalimat simple tapi gak semua orang bisa ucapkan. Maaf, tolong, terima kasih. Maaf ya udah nunggu ya. Itu gak semua orang bisa. Maaf ya tangan kiri, mohon maaf ini tangan kanannya lagi kotor dipakai makan gitu. Itu gak semua orang bisa. Maaf ya merepotkan, itu gak semua orang bisa. Yang kedua, tolong. Boleh tolong ambilkan itu, boleh tolong ambilkan ini, izin boleh dibantu dibersamai bagian sebelah sini. Itu gak semua orang bisa. Yang ketiga, terima kasih. Makasih ya mas sudah meluangkan waktu. Terima kasih ya mas sudah membersamai. Terima kasih. Gak semua orang bisa. 3 kalimat simple tapi gak semua orang bisa ucapkan. Maaf, tolong, terima kasih. Mohon maaf. Maka sering-sering ucap itu. Terima kasihnya kalau bisa ditambahin jazakumullah khairan katsir. Jazakumullah khairan ya mas. Jazakumullah khairan ya mbak. The best. Hadirin, itu yang keberapa tadi? Yang kelima. Kan yang pertama niat, yang kedua komunikasi, yang ketiga saling menutupi aib, yang keempat perbanyak ibadah bersama, yang kelima belajar memaafkan. Wal afina 'anin nas. Maafkan. Istri kita bukan manusia hadirin. Istri kita bukan manusia. Astagfirullahaladzim. Belajar memaafkan. Rumah kita jadi jannah kalau suami dan istri belajar terus saling memaafkan. Untuk perkara-perkara yang minor, bukan pelanggaran syariat besar. Maafkan.
wal 'afina 'anil nas. Belajar maafin. Orang baik itu gampang maafin orang. Kam na'fu 'anil khadim. Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, saya punya rewang di rumah. Rewang itu asisten rumah tangga atau pembantu di rumah tangga kita. Berapa kali kalau rewang saya buat kesalahan, mesti saya maafkan. Kata Nabi, maafkan pembantumu, maafkan asisten rumah tanggamu 70 marrah, 70 kali maaf. Bayangin, ini rewang Nabi menyarankan, menganjurkan kita maafkan rewang 70 kali maaf. Apalagi pasangan. Maafkan. Belajar memaafkan. Orang tua kita yang udah jadi mbah-mbah sekarang, udah jadi akung dan uti, yang sudah menikah 30 tahun, 40 tahun, beliau bisa awet selama itu karena saling memaafkan satu sama lain. Karena beliau saling maafin, saling hormat. Masya Allah, istri saya nih perempuan yang dipuji istrinya. Istri juga balik, Masya Allah suami saya nih, suami yang ABC, dipuji suaminya, gak sungkan memuji, gak sungkan minta maaf. Maaf ya Kung ya, maaf ya Uti ya. The best hadirin. Lihat cintanya beliau orang tua kita yang udah, mereka alhamdulillah membersamai lama hidupnya kita. Udah sampai kakek nenek tetap seromantis itu. Berapa kali beliau saling memaafkan tuh hadirin. Rumah jadi jannah kalau suami istri saling memaafkan satu sama lain. Untuk hal-hal yang minor. Sekali lagi, bukan hal-hal yang sifatnya pelanggaran syariat. Maafkan untuk hal-hal perkara minor. Tidak ada pasangan yang sempurna. Sakinah bukan berarti tanpa masalah. Sakinah tentang mampu menyelesaikan masalah dengan maaf, sabar dan terima kasih. Ingat, istri kita bukan bidadari. Istri kita gak sempurna, kita sebagai suami juga gak sempurna. Gak ada lah pasangan sempurna di dunia ini. Sakinah bukan tanpa masalah. Sakinah itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu sakinah. Dia harus selesai dengan kepala yang dingin, ego yang diredam, emosi yang luruh, nada bicara yang tengah atau rendah, bukan tinggi, keras lagi kasar. Kalau dua-dua jadi api, siapa yang mau jadi air? Kalau dua-duanya nada tinggi, siapa yang akan nada rendah ataupun tengah? Kalau dua-duanya memaksimalkan egonya masing-masing, lantas bagaimana bisa kalau dua-duanya mengedepankan egonya masing-masing, lantas gimana mau saling mengalah satu sama lain? Sedangkan kita setelah menikah bukan yang terbaik buat kamu mas, bukan yang terbaik buat kamu mbak, istriku atau suamiku, tapi yang terbaik untuk kita berdua. Apapun yang terjadi, kita cari solusi terbaik bersama ya. Kamu sih dibilangin ketipu kan, kamu kan kena ini, kena scam kan, kena phishing kan. Iya udah terjadi, udah salah, aku minta maaf, aku akui kesalahan. Setelah ini ayo kita perbaiki, sekarang fokus pada solusi. Ya udah, daripada kita marahin istri kita habis ketipu, marahin suami kita habis kena phishing ketipu. Ya sudah, ini pelajaran, kemarin ketipu 1 juta, uang melayang, ya Allah, tabungan kita tinggal 1 juta lagi. Semoga Allah ganti yang lebih baik. Ya Allah, jadikan ini pemberat timbangan kebaikan. Semoga yang menipu diberi hidayah. Habis ini ayo kita fokus, jangan kena tipu lagi, jangan kena phishing lagi. Selesai. Hadirin, jam terbang terus bisa melatih kita untuk sabar. Mas, kenapa itu akunnya kok kehack? Maaf Pak,
saya tadi kena phishing di DM Instagram gini. Oh yaudah mas, besok hati-hati ya. Udah gitu aja, selesai. Gak usah, kamu nih gimana sih? Kamu hadirin, buang-buang energi. Tapi ntar kalau nggak balik gimana pak? Nggak apa-apa, buat baru. Bismillah. Selesai hadirin. Santai aja hadirin. Ya kalau belum bisa balik akunnya, buat baru. Nanti kalau ternyata balik, alhamdulillah, dibuat SOP yang lebih kuat lagi. Nanti hati-hati ya dengan phishing, dengan klik link tertentu. Tolong berhati-hati sekali. Semoga Allah memudahkan kita semuanya. Udah hadirin. Gitu aja. Jangan besar-besarkan sesuatu yang tidak perlu dibesar-besarkan. Yang perlu fokus pada solusi, jangan fokus sama masalah. Solusinya itu yang dicari, bukan masalah. Masalahnya udah ada, ayo fokus sama solusi. Solusinya apa? A, B, C. Yuk bismillah dicoba A, B, C. Selesai hadirin. Dengan pertolongan Allah. Terakhir, tunaikan hak dan kewajiban masing-masing. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Suami wajib memberi nafkah lahir dan batin. Istri wajib menjaga amanah dalam rumah tangga ketika masing-masing memahami perannya. Peran aku istri, aku begini dan begitu. Peran aku suami, aku begini dan begitu. Maka rumah akan jadi jannah, the best. Wal kadhiminal ghaiz. Tahan amarah, pahami peran, mainkan dengan indah. Tahan amarah, pahami peran sebagai suami dan istri, mainkan dengan indah. Ulangi. Tahan amarah, pahami peran sebagai suami ataupun istri, lalu mainkan dengan indah. Orang kalau berhasil nahan amarahnya, dia akan menjalani hidup dengan indah. Telat. Maaf ya, kita pesan makanan lalu makanan datangnya telat. Maaf pak, ini tim kitchen kami lagi terbatas. Gak apa-apa mbak, santai aja. Kami paham. Udah selesai. Pokoknya enak lah. Enak. Dienakin aja hidup ini hadirin. Hidup ini udah terlalu banyak mumetnya hadirin. Kita kalau mau marah lagi, tambah mumet lagi. Walaupun ya, pada kondisi-kondisi tertentu kadang gemes juga tuh. Ya itu masing-masingnya lah. Tapi ambil wudhu, diam, tunda pembicaraan. Jangan sampai bicaranya kita tuh lebih cepat daripada pikirannya kita. Tahan dulu, mikir dulu. Oke, lanjut. Pahami peran kita masing-masing. Suami istri punya peran. Suami istri itu perannya keren-keren, the best. Maka berdoalah kepada Allah agar kita dikaruniai kebaikan. Ayahanda, ibunda, terima kasih banyak. Ini by the way yang sudah membersamai sampai sepagi ini jam 6. Semoga rezekinya melimpah, segala hajat terijabah. Hari Jumat jangan lupa banyak sholawat. Hari Jumat jangan lupa banyak sedekah subuh. Teman-teman, kalau ada yang mau mendapatkan banyak informasi tentang kajian, informasi peluang amal jariah, informasi mau gabung ke grup WhatsApp, channel WhatsApp kami, hadirin bisa WhatsApp ke nomor admin 0812 1025 0812 1025 0812 1025. Oh ya, tanggal 2 Juli teman-teman kosong gak? Kira-kira kalau tanggal 2 Juli teman-teman kosong, yuk kita umroh bareng. Insya Allah tanggal 2 Juli, 12 Agustus 12 hari. Yang 2 Juli itu 9 hari, 12 Agustus 12 hari, 30 September 9 hari. Insya Allah kita umroh bareng ya. Yang tanggal 18 November kita ke Aqsa insya Allah ya teman-teman. Kalau mungkin ada di antara teman-teman mau berangkat bersafar bersama saya, kita ke Aqsa bareng tanggal 18 besok. Silahkan yuk kita ke Aqsa bersama-sama. 18 November.
More info teman-teman bisa akses ke akunnya Haastur. Haastur ada cabang di Kediri, Jawa Timur, ada cabang di Jawa Barat, Bandung, ada cabang di Bogor, di Banjarnegara, serta di Wonosobo kantor pusatnya. Hadirin bisa langsung 0812 500 100. More info tentang umroh, badal haji, ataupun yang lain, teman-teman bisa hubungi nomor 0812 500 100. 0812 500 100. Kemudian kita bisa umroh bersama atau bisa daftar melalui agen. Di sini juga ada agennya Haastur, Ibu Selvi dari Jakarta, atau agen-agen Haastur yang lain yang mungkin belum tersebut. Mas Didik Lapak Solo, ada agen Seragen Mas Tovan, ada agen-agen yang tidak bisa disebut, ada Ibu Aprilin juga Tangerang. Hadirin bisa juga mendaftar melalui agennya Haastur. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman, ya Allah lagi safar ini, ayo kita berdoa yuk. Lagi safar mumpung doanya mustajab. Nastaghfirullah wa natubu ilaihi. Asyhadu bi annaka antallah al-hadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, permudahlah rezeki sahabat-sahabat kami, bahagiakan beliau dengan kebahagiaan yang terbaik, beri pada beliau takdir-takdir terbaik, mudahkan beliau beramal salih, mudahkan kami semuanya istiqomah, wafatkan kami semuanya di tanah suci Mekah atau Madinah, perkenankanlah kami sebelum wafat kami wukuf di Padang Arafah, sebelum wafat kami bisa bermalam di Muzdalifah, sebelum wafat kami bisa melontar jumroh di Mina, izinkan kami bisa sering-sering sujud di depan Ka'bah ya Rabb, izinkan kami bisa umroh mengumrohkan, izinkan kami bisa haji menghajikan, takdirkan kami takdir terbaik ya Rabb. Ya Allah, berikan hati kami mudah memaafkan setiap kesalahan, beri kami dada yang lapang, hati yang penuh kesyukuran, jiwa yang dipenuhi dengan kebahagiaan dan ketentraman, bahdiahi kami dengan ketenangan, anugerahi kami pasangan ya Allah, pasangan yang qurrata ayun, jadikan istri kami, atau mungkin jadikan ya Allah kami yang belum menikah segera menikah dengan jodoh yang salih atau salihah, berikan pasangan untuk beliau semua pasangan yang salih salihah, jadikan suami qurrata ayun, istri qurrata ayun, jauh dari kata selingkuh, dekat dengan taat, jauh dari maksiat, selalu amanah memegang kepercayaan yang diberikan, selalu setia dimanapun beliau bekerja, beliau berada. Berikan kesempatan kami jadi hamba yang lebih baik, berikan kesempatan kepada kami jadi hamba yang Engkau cintai, Engkau ridhai. Jadikan kami hamba-Mu yang dicintai oleh banyak orang, dirindui kehadirannya oleh banyak orang, dimaafkan atas semua kesalahan. Beri kami kesempatan taubat sebelum kami wafat, dan bahagiakan kami dunia dan akhirat. Pilih kami sebagai hamba yang paling banyak memberi manfaat kepada banyak umat, dan jadikan syurga sebagai tempat kembali kami kelak di akhirat, dan wafat husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Teman-teman, terima kasih ya sudah membersamai. Ayahanda, ibunda, terima kasih sudah membersamai. Mohon maaf tidak bermaksud menggarami lautan. Kami baru menikah 11 tahun, izin. Di sini ada ayahanda ibunda yang pasti di atas 11 tahun kan usia pernikahannya. Tidak bermaksud menggarami lautan, tapi sama-sama mohon bimbingan. Kami juga perlu banyak dibimbing. Kami juga perlu banyak dibersamai. Ibunda 21 tahun, 31 tahun Ustadz, 25 tahun Ibu Ana, Ibu Wita 30 tahun Ustadz. Wow, 18 tahun Ibu Jasmine. Wow, Ibu H 13 tahun, Ibu Betty 19 tahun. Wow, 31 tahun, 35 tahun. Berapa tahun hadirin? Wow. Di sini senior semua, sungkem, mohon izin ibunda ayahanda tidak bermaksud menggarami lautan sama sekali tidak. 42 tahun. 40 tahun nih. Siapa ini 40 tahun? Wow, 40 tahun, 42 tahun hadirin, ya Allah. Nenek atau apa panggilannya? Oma, bukan bermaksud menggarami lautan ya Oma, ngapunten sangat, mohon maaf lahir batin, tidak bermaksud menggarami lautan, tapi mohon bimbingan selalu juga untuk kami Oma, agar kami bisa panjang awet 49 tahun seperti Oma Rida, 42 tahun seperti Oma Mika yang tadi, 60 tahun ini. Ibu Triganti 60 tahun, Masya Allah. Berkah selalu hadirin, sehat.
Semoga pernikahannya sakinah mawaddah warahmah, istiqomah sampai jannah. Kalau ada info tentang haji umroh 0812 500 100. Kalau tentang info grup WhatsApp channel, mau ikut berkurban di MAF, mau ikut membersamai bangun pondok, bisa ke 0812 1025. Jadi yang 12 500 100 itu yang mau tanya-tanya tentang badal haji, umroh dan seterusnya, Aqsa tanggal 18 November, Al-Aqsa, Masjid Aqsa dan seterusnya ke sana 500 100. Kalau teman-teman mau yang menuju kurban, sedekah jariah ataupun yang lain di 0812 1025. Sehat selalu hadirin. Terima kasih banyak. Hanya Allah sebaik-baik memberi balasan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aminkan bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim bareng-bareng. Besok kita umroh bareng-bareng. Tanggal 2 Juli. 2 Juli 2026 kita umroh bareng-bareng. More info di Haastur 0812 0812 500 100. Insya Allah kita berangkat tanggal 2 Juli. Insya Allah. Daftar di agen Haastur bisa, atau mendaftar melalui cabang Haastur di kota masing-masing juga bisa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.